Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Balada Kehidupan. Balik lagi bareng gua Fahmi Haji yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Dan kali ini tentunya ini akan diupload pada hari Sabtu, tapi mungkin gak kelabu ya hari Sabtu kalian. Dan jika kalian lagi dengerinnya pas lagi pulang kerja, berangkat kerja, lagi sekolah atau apapun itulah, tetap semangat menjalani hidup. Karena hidup sekarang itu lebih mudah. Kita tinggal ngerekam, upload, rekam, upload, rekam, upload, dapat deh duit. Iya sih gitu. Kalau udah jadi seleb TikTok atau selebgram ya. Tapi kalau ya masih kayak orang mah kayak gua gitu kan, ya mana bisa dapat duit gitu. Belum ada duitnya. Yang Fajar si sad boy aja yang modal patah hati doang kan bisa dapat duit, masa kita enggak gitu kan. Tapi ngomong-ngomong rekam, sekarang tuh banyak banget kejadian di sosial media gitu ya, yang gak kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya terjadi. Ya gitu gitu, maksudnya kayak sekarang gitu kan kebanyakan orang apalagi TikTok yang orang lihat gitu ya, orang sekarang menjadi pengguna TikTok banget. Scroll dikit ada kejadian apa yang gak kita ketahui, terus scroll dikit apa yang viral tiba-tiba apa gitu, banyak banget yang akhirnya bikin kita apaan sih ini, apaan sih gitu kan. Sekarang tuh jadi kayak berita hoax itu semakin merajalela gitu dibandingkan dengan berita-berita yang benar gitu, kayak banyak banget gitu. Sekarang mah tinggal rekam dikit kita merasa nggak bersalah, padahal kita yang salah. Misalnya terus kita akhirnya klarifikasi gitu. Kayak yang HW HW AW ya. Yang bir AW yang katanya gitu tumpah, padahal kan emang kayak gitu kenyataannya. Terus kayak ya masalah-masalah yang misalnya memutarbalikkan fakta gitu, yang sebenarnya yang videonya salah tapi malah yang ke videonya yang salah gitu. Orang yang menjadi objek di video itu yang salah, dan itu sering terjadi gitu, dan orang sangat-sangat apa ya, benci gitu, menyebalkan gitu kayak ke orang-orang yang kayak gitu tuh. Kayak apa ya, kayak sosial media tuh atau rekaman-rekaman kayak gitu sekarang tuh menjadi merajalela, dan kita nggak tahu gitu siapa yang benar siapa yang salah. Jadinya kita malah menjadi ikut-ikut menghujat gak jelas gitu kan, padahal belum tahu benarnya kayak gimana gitu, malah ikut ngehujat, ih kamu mah laki-laki semua jadi pelakor gitu, cuman gara-gara Rizky Bilar doang. Tapi nggak apa-apa sih, itu kayaknya kenyataan sih gitu, emang kenyataan gitu. Ya malah malah jadi kayak gitu gitu, malah jadi apa ya, justification, malah mencela orang tanpa lihat tahu dulu kebenarannya. Dan dengan kayak gitu kayak TikTok do your magic, TikTok wish me do your magic gitu ya. Kalau dulu kan Twitter do your magic, sekarang TikTok do your magic gitu. Kayak kita tuh dengan besarnya sosial media yang sekarang tuh kita kayak nggak punya privasi sendiri gitu. Contoh kayak gini, ada nih banyak banget orang lihat di TikTok, Instagram, Reels, dimanapun, YouTube Short atau apapun itu gitu ya. Contoh kita lagi ngisi bensin gitu, ada yang good looking, anggaplah pasti yang direkam yang good looking gitu. Tiba-tiba ngerekam tanpa adanya izin, tanpa ada apanya, terus ada tulisan do your magic gitu kan. Itu kan berarti sudah melanggar privasi orang gitu. Kita udah memotret tanpa izin gitu. Sedangkan yang kayak gitu kan gak boleh gitu. Menurut orang gitu, itu kan sama aja menjaga privasi gitu. Beda sama kalau negara ya, kalau negara sama di Jepang gitu. Kalau di Jepang kalau nggak salah privasi untuk foto itu ada loh gitu. Kayak foto-foto kayak yang nggak jelas gak boleh gitu, dan lain gak boleh gitu. Foto muka aja atau video muka aja yang kok yang TV kayak gitu pasti di blur gitu. Beda dengan video lain yang di blur ya, yang Jepang. Nggak bercanda. Iya gitu. Jadi kayak harus izin dulu. Aku mau memotomu gitu. I'm your street photographer gitu kan. Yang kayak gitu gitu. Kalau di Indonesia mah yang kayak gitu ya mana ada, dikit-dikit rekam, dikit-dikit rekam. Jadi kayak mental tempe tahu gitu kan.
dikit-dikit rekam, dikit-dikit rekam, dikit-dikit si paling patah hati, dikit-dikit yang paling si paling gitu sekarang mah video-video tuh. Makanya orang agak kurang suka gitu sama video-video yang gak jelas gitu, kayak tiba-tiba tabrakan, videoin dia yang salah padahal yang videonya yang salah gitu. Anjing emang. Maaf kasar. Kayak gitu. Jadi kayak please deh gitu. Yuk kita gitu dari sekarang belajar gitu dengan menjaga privasi orang, jangan do your magic gitu. Kayak tai-taian gitu kan. Mengganggu privasi orang gitu. Tiba-tiba ngevideoin, lagi dekat kereta tidur di videoin, terus tiba-tiba rame gitu kan. Ya nggak boleh lah gitu, kayak gitu kan nggak baik, kecuali emang kalau dia berbuat hal-hal yang senonoh dan lain-lain, baru boleh orang orang setuju gitu dengan video-video kayak gitu buat bukti ke polisi dan lain-lain. Tapi ya gitu maksudnya, jangan yang aneh-aneh yang gak jelas gitu, yang kita tahu kita yang salah tapi kita nggak mau kalah karena salah gitu, jadi di videoin biar viral, viralkan, tiba-tiba klarifikasi gitu nggak jelas kan, maksudnya kebanyakan sekarang klarifikasi gitu kan, udah jelas emang anjir gitu sosial media sekarang tuh. Nggak tahu dah, udah nggak tahu ngomong apa ini sebenarnya, cuman ini sih kerasan orang tentang sosial media gitu. Kayak banyak banget orang-orang yang ya gitu, udah lah males orang gitu. Satu sih yang orang pengen pesanin ke pendengar orang gitu, yuk kita jaga juga privasi orang lain gitu. Jangan ambil-ambil video-video aja gitu, jangan video orang langsung nggak bilang dulu, nggak jelas gitu. Kalau emang suka langsung deketin aja, nggak usah video-videoan lah, nggak usah do your magic kan gitu. Langsung aja deketin, halo siapa namamu. Kan gak semua cewek tuh suka digituin gitu di video do your magic terus ngedeketin kamu, enggak. Gak semua cewek tuh kayak gitu, gak semua cowok juga kayak gitu. Enggak gitu. Meskipun orang gak good looking juga gitu. Enggak semua gitu. Kayak itu malah jadi aneh gitu. Menurut orang gak boleh lah kayak gitu, gak baik. Ya udahlah, gitu aja deh. Buat sekarang, makasih udah dengerin podcast Balada Kehidupan. Semoga kalian tetap dengerin. Dan podcast Balada Kehidupan selalu sayang kalian. Dadah.